Anda 10 tahun ke depan omsetnya masih segini-gini aja, ada yang salah nih cara Anda jalan bisnis gitu ya. Banyak bisnis itu yang pada saat mereka dapat modal, pada akhirnya mereka pun nggak berkembang. Makanya kenapa video kali ini kita akan bahas tentang kenapa modal ini seringkali jadi kambing hitam gitu ya. Jadi pengusaha itu kalau pengen jadi pebisnis yang memang keren gitu ya, sering-sering cari masalah orang. Kalian sadar gak, masalah utama UMKM itu bukan soal modal, tapi tentang ini yang bikin orang lain tuh gak jadi berkembang. Termasuk jadi salah satunya adalah Anda. Jadi banyak UMKM pada saat saya temui dan mereka bertanya kepada saya dan curhat gitu ya. Termasuk ketika saya tanya ya kendala lu apa gitu kan. Jawabannya selalu apa coba kira-kira? Modal. Kang, saya gak ada modal Kang. Padahal faktanya tidak sesederhana itu ya. Banyak bisnis itu yang pada saat mereka dapat modal, pada akhirnya mereka pun gak berkembang. Makanya kenapa video kali ini kita akan bahas tentang kenapa modal ini seringkali jadi kambing hitam gitu ya. Dan apa masalah utama sebenarnya UMKM yang bikin mereka itu jadi stagnan. Nah teman-teman, banyak UMKM udah jalan 3-5 tahun ya pelanggannya ada gitu ya. Tapi tiba-tiba bangkrut. Kenapa? Mereka selalu bilang bahwa, iya Kang saya soalnya gak ada modal ya, saya gak bisa berkembang, saya gak bisa bertahan gitu kan. Pakai ini memang demikian gitu ya. Nah ada di antara mereka omsetnya itu bertumbuh, cuannya juga banyak ya. Tapi tetap aja bangkrut. Berarti masalah bukan modal, masalah tentang cara ngelola duitnya. Menurut OECD, ya, banyak UMKM terjebak dalam sebuah kondisi low productivity trap. Jadi mereka tuh jalan, tapi gak berkembang. Mereka curhatnya kepada saya biasanya adalah, Kang, ini bisnisnya stabil Kang. Kalau bahasa saya, lu stabil atau stagnan gitu. Stuck Kang gitu ya sama aja. Gak bertumbuh, gak berkembang. Seringkali kambing hitam itu selalu bicara masalah tentang modal. Banyak yang mikir bahwa kalau ada modal nanti saya juga bisa naik Kang. Nyatanya, realitanya. Dia kasih modal investasi, nambah stok, nambah alat. Tapi sistemnya sama aja, iya tetap aja. Bangkrut ujung-ujungnya. Kenapa? Karena cara mainnya gak berubah. Yang dipikirin dari dia adalah cuma sekedar modal, dan modal. Ada dua hal lainnya yang mereka lupakan, yaitu tentang mindset gitu kan. Yang kedua tentang mental gitu kan. Mindset yang akan bikin drive untuk bagaimana cara ngatur bisnis ini. Maka sering saya bilang, ubah mindsetnya, berubah omsetnya. Nah, itu mindset, ya, apa yang dipikirin, bagaimana dia menganggap sesuatu itu seperti apa belief sistemnya. Dan juga mental, bagaimana mental ketika dia ditolak, dikucilkan, dicaci maki gitu kan. Ketika dimarahin investor ataupun dimarahin customer, itu kan mentalnya gimana gitu. Nah maka sekarang mari kita bedah, sebenarnya apa sih masalah besar UMKM itu yang bisa jadi adalah masalah Anda. Yang jangan sampai Anda masuk ke dalamnya ya. Yang pertama, mereka nggak paham market ya. Mereka membangun bisnis hanya atas dasar asumsi aja. Aku sukanya dunia makanan, kuliner, aku suka makan, aku bisnis makanan. Aku senangnya ngatur-ngatur orang, aku bisnis I.O. gitu ya. Aku senangnya fotografi, aku bisnis foto gitu. Nggak semudah itu kinerja ya gitu ya. Bisnis itu harus ada pasarnya. Banyak UMKM mulai dari bisnis kayaknya menurut gue gitu ya. Itu menurut aku gitu kan, menurutku gitu ya. Bukan dari kebutuhan market ataupun perilaku konsumen. Makanya di sini pentingnya riset, apa yang dibutuhkan sama mereka, apa yang diinginkan sama mereka, apa yang menjadi problematika mereka, disitulah Anda masuk dan bisnis itu. Nah sementara banyak UMKM gagal karena mereka tuh riset pasarnya aja gak paham. Cuma ngandelin asumsi doang, ngandelin kira-kira doang. Kayaknya nih gitu kan, kayaknya. Rame nih ya kan kayaknya semua ya. Alurnya kebalik gitu ya, buat produknya duluan ya, terus nyari pembeli. Padahal harusnya adalah nyari dulu pembeli, nyari dulu pasarnya, baru Anda bikin produknya. Makanya kenapa Seth Godin, salah satu expert dalam dunia marketing yang mungkin Anda sering dengar juga, quote-quote-nya yang terkenal gitu kan, itu pernah bilang, jangan pernah cari pasar untuk produkmu, tapi carilah produk untuk pasarmu. Artinya produknya itu menyesuaikan pasarnya. Pasarnya ada masalah ini, ada kebutuhan ini, ada keinginan ini, kita cari produknya, itu pengusaha. Jadi pengusaha itu kalau pengen jadi pebisnis yang memang keren gitu ya, sering-sering cari masalah orang. Sering-sering cari kebutuhan orang, Anda bikin produknya ataupun cari produknya. Nggak harus bikin ya, Anda bisa jadi makalar kan. Kebanyakan UMKM itu nggak laku, bukannya nggak laku gitu. Tapi apa? Mereka nggak bikin produk yang dibutuhin sama pasar. Yang kedua, mereka salah strategi penentuan harganya. Mereka salah dalam strategi harganya. Ngelihat pesaing harganya murah, ikutan dimurahin juga. Padahal dampaknya apa yang terjadi? Margin Anda makin tipis. Anda susah buat berkembang, Anda cuma dapat capeknya doang. Kok bisa dia margin tipis bisa laku? Hei, ente lihat ya. Kalau dia punya pabrik, dia beli produk ke dia sendiri. Sementara Anda masih maklun, pasti gak akan masuk. Jadi Anda gak bisa cuma sekedar bikin harga itu, cuma sekedar lihat kompetitor. Harus holistik, keseluruhannya dicek. Jangan sampai Anda salesnya naik nih, lama-lama Anda stuck.
dan nggak punya budget buat berkembang. Kenapa? Karena tadi marginnya ketipisan, terlalu tipis. Jadi please tetapin harga kudu bener, cek COGS-nya, HPP-nya berapa, kali sekian persen, biaya kebutuhannya di situ apa aja yang terlibat ya. Oh kayaknya aku kalau marginnya kecilan nanti cuma dapat capeknya doang. Aku deh naikin sekian. Berarti kalau supaya naikin harga, gimana orang beli? Berarti naikin value-nya gitu loh. Brandingnya dimainin gitu. Jadi jangan salah dalam penetapan strategi harga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Anda gak paham cara scale up. Bisnisnya cuma sekedar jalan, tapi di tempat. Gak bertumbuh dan gak berkembang. Udah jago jualan sih, produksinya lancar sih, tapi ternyata bingung gimana cara ngebesarin bisnisnya tersebut. Pada saat scale up, Anda butuh banyak hal yang harus disiapkan. Capital, yang ada pastinya itu butuh duit. Ya, apalagi butuh kapasitas Anda produksinya. Kapasitas berpikir Anda sebagai leadershipnya ya. Kompetensi timnya ya. 3C yang Anda butuhkan apa? Capital, kompetensi, dan capacity. Itu juga harus disiapin. Banyak UMKM stagnan karena apa? Mereka kurang pengetahuan tentang strategi scale up-nya gimana, ekspansinya gimana, strategi pengembangannya gimana. Akhirnya berjalan di tempat setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu aja terus. Nah bisnis jalan sih, tapi ya tadi omsetnya tuh nggak naik signifikan. Bahkan per tahun itu ngalamin penurunan ya. Dan sekali lagi, bisnis emang gak gampang, teman-teman. Makanya kita perlu dapat ilmu. Saya bikin konten video seperti ini dalam rangka untuk sharing berbagai pengalaman. Karena saya bisnis udah lebih dari 15 tahun gitu kan. Anda mungkin ada yang masih setahun, 2 tahun, tonton aja. Video saya banyak nih ya. Tontonnya satu tuh gratis ya. Kalau memang Anda belum bisa ikutan kelas berbayarnya, gue usah ikutan ya. Ikut tonton gratisan aja dulu gitu. Itu insya Allah banyak dapat manfaatnya. Apa akar besar permasalahannya ini? Akar besarnya, permasalahannya adalah Anda salah dalam melihat bisnisnya. Bisnis cuma sekedar dianggap sekedar jualan doang. Dan ini mindset pedagang. Bisnis itu ya bisnis, bukan jualan. Ada operasional, ada marketing, ya, ada produksi, ada keuangan, ada HR, sudah dipikirin semua. Dan Anda harus bangun sistem, Anda harus bangun tim, teman-teman. Dan Anda pun harus solve the problem. Itu permasalahan yang harus dipikirin tiap hari. Kebanyakan bisnis gagal karena gitu ya, salah strategi dan gak bisa adaptasi sama pasarnya. Dan ini semua yang harus Anda persiapkan. Maka saya bilang, mulai dengan keberanian. Ya, Anda sudah berani sekarang, sudah mulai. Sekarang ada yang kedua, jalanin dengan keilmuan. Nah, maka silakan Anda jalankan dengan segala keilmuannya. Ya, saya punya banyak video yang bisa Anda tonton di YouTube ini secara gratis. Kalau Anda pengen yang berbayar, cari di Skill Up ataupun di Siap Pintar ya. Banyak video-video yang berbayar juga. Intinya adalah saya mengajak Anda untuk tumbuh bareng-bareng. Anda coba cek bikin target 10 tahun ke depan Anda mau ngapain. Berapa omset Anda, berapa profit Anda, berapa income Anda. Kalau Anda 10 tahun ke depan omsetnya masih segini-gini aja, ada yang salah nih cara Anda jalan bisnis gitu ya. Semoga video ini menyadarkan Anda semua. Saya ngomong lumayan rada keras karena saya peduli dengan Anda. Saya pengen Anda bertumbuh. Dan ingat, tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan. Dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Kalau Anda pengen tumbuh, siap-siap gak nyaman. Kalau Anda pengen nyaman, siap-siap gak bertumbuh. Kalau Anda pengen ada pertanyaan khusus, silakan Anda komentar di kolom komen gitu ya. Kalau Anda pengen request materi khusus juga, silakan boleh juga feel free komen di kolom komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.